Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar 1. Kali ini kita akan membahas tentang grup, yaitu sebuah struktur aljabar yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu operasi biner. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang himpunan, pemetaan, dan operasi biner. Nah, bab-bab yang sudah kita pelajari itu akan sangat berguna karena memang digunakan pada bab ini dan bahkan pada bab-bab selanjutnya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan grup? Jadi misalkan kita punya G adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi biner bintang, katakanlah G disebut grup dan dinotasikan dengan ini jika kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, G tertutup di bawah operasi bintang. Apa artinya tertutup? Artinya, untuk setiap X di G dan Y di G mengakibatkan X bintang Y harus ada di G. Itu berarti G-nya tertutup. Kalau Anda menemukan ada X di G dan ada Y di G yang X bintang Y-nya tidak di G, berarti dia tidak tertutup. Sifat yang kedua yang harus dipenuhi adalah asosiatif. Jadi bintang harus bersifat asosiatif. Artinya, untuk setiap X, Y, Z di G, maka X bintang Y bintang Z harus sama dengan X bintang Y bintang Z. Kemudian yang ketiga, G harus memiliki elemen identitas. Artinya, haruslah ada E di G, sedemikian hingga untuk setiap X di G berlaku E bintang X sama dengan X bintang E sama dengan X. Kemudian yang terakhir, G harus memuat inverse. Artinya, untuk setiap A di G, haruslah terdapat B di G sehingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Oke, sebagai contoh, yang pertama misalkan diberikan himpunan Z, yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Cek, apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ini merupakan grup atau tidak? Berarti kita harus cek apakah dia memenuhi keempat syarat ini atau tidak. Yang pertama, apakah dia tertutup? Untuk setiap X di Z dan Y di Z, jadi setiap X di Z, Y di Z, apakah X plus Y ada di Z? Tadi kan operasinya kan penjumlahan. Jadi kalau kita punya X bilangan bulat, Y bilangan bulat, apakah penjumlahannya bilangan bulat? Tentu ya. Karena penjumlahan, perkalian, itu adalah operasi biner yang sudah kita ketahui sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa operasi penjumlahan termasuk operasi biner, begitu juga operasi perkalian. Nah, sekarang apakah Z tertutup terhadap operasi penjumlahan? Ternyata iya. Kemudian, apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif pada bilangan bulat? Jadi, apakah untuk setiap X, Y, Z di Z, apakah X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z? Asosiatif nggak kira-kira? Penjumlahan bersifat asosiatif. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah ada
suatu E di Z, sehingga untuk setiap X di Z berlaku E ditambah X sama dengan X ditambah E sama dengan X. Ada nggak E yang demikian? Tentu ada, yaitu siapa? E-nya sama dengan 0, ya kan? E ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah X sama dengan X ditambah 0 sama dengan X. Dengan demikian, 0 ini adalah elemen identitas pada himpunan Z di bawah operasi penjumlahan. Kemudian yang keempat, apakah Z memuat inverse? Artinya, apakah untuk setiap X di Z, apakah dia ada inverse-nya? Apakah ada B di Z sehingga X plus B sama dengan E. E kan tadi 0 ya. Ada nggak? Kalau Anda ambil sembarang X, kira-kira ada nggak bilangan lain di Z yang kalau ditambahkan dengan X hasilnya 0? Tentu ada. Yaitu siapa? Inverse-nya adalah, kalau kita ambil X, inverse-nya adalah min X. Nah, karena Z dengan operasi penjumlahan memenuhi keempat sifat ini, maka Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Begitu juga dengan Q, bilangan rasional, himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan, dengan real, dengan kompleks, itu juga merupakan grup. Nah, sekarang Anda bisa coba untuk NZ dengan operasi penjumlahan, dia juga merupakan grup. Atau agar lebih mudah, kita ambil N-nya 2 misalkan. Jadi apakah 2Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup? Cek syarat yang pertama. Apakah dia tertutup? Tertutup tadi kan untuk setiap X, Y di G, maka X bintang Y harus di G. Berarti kita harus melihat apakah untuk setiap X, Y di 2Z, apakah X plus Y-nya anggota 2Z atau tidak. Oh ya, 2Z itu siapa sih? 2Z itu adalah 2K dengan K-nya di Z ya. Jadi 2Z itu himpunan kelipatan 2. Begitu juga 3Z itu himpunan kelipatan 3, 4Z himpunan kelipatan 4, dan seterusnya. Oke, sekarang kita mau cek syarat yang pertama. Apakah untuk setiap XY di 2Z, X plus Y anggota 2Z? Kalau iya, berarti dia tertutup. Kalau tidak, ya berarti nggak tertutup. Oke, bagaimana cara menunjukkan untuk setiap X anggota Y? Untuk setiap X dan Y anggota 2Z, maka penjumlahannya anggota 2Z atau tidak? Tentu kita harus mengambil sembarang XY di 2Z terlebih dahulu. Jadi, ambil sembarang X, Y di 2Z, maka apa yang terjadi? Sesuai definisi, kalau kita ambil XY di 2Z, maka X-nya bisa dinyatakan sebagai 2K dengan K-nya di Z, ya kan? Kan 2Z itu kan ini. Kalau kita ambil elemen di 2Z, berarti elemen itu bisa dinyatakan sebagai ini, 2K. Kemudian begitu juga Y bisa dinyatakan sebagai 2 kali sesuatu.
dengan sesuatunya di Z. Nah, sekarang kita mau lihat apakah penjumlahannya ada di 2Z atau tidak. Ya kan? Kita mau melihat itu. Oke, coba kita lihat. Perhatikan bahwa X plus Y sama dengan apa? X-nya 2K, Y-nya 2L. Ya. Dengan K-nya di Z, L-nya juga di Z. Nah, ini sama dengan, karena ada dua yang sama, kita bisa keluarkan 2K plus L. Nah, tadi sebelumnya kita sudah tahu kalau kita punya bilangan bulat dan bilangan bulat penjumlahannya juga bilangan bulat. Berarti kita punya K bulat, L bulat, maka K plus L ini bilangan bulat. Nah, ternyata X plus Y itu sama dengan 2 kali sesuatu. Dengan sesuatunya ada di Z. Berarti X plus Y itu memenuhi definisi anggota pada himpunan 2Z kan? Karena 2Z kan anggotanya 2 kali sesuatu dengan sesuatunya di Z. Sedangkan X plus Y juga dia bentuknya 2 kali sesuatu dengan sesuatunya di Z. Berarti X plus Y ini anggota 2Z. Oke, jadi 2Z tertutup di bawah operasi penjumlahan. Oke, syarat yang kedua yang harus kita cek adalah apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif, atau dengan kata lain, apakah untuk setiap X, Y, Z di 2Z berlaku X plus Y plus Z sama dengan X plus Y plus Z. Nah, setiap kita menemukan untuk setiap sesuatu, kalau kita mau membuktikan dia berlaku, kita lagi-lagi harus mengambil sembarang. Jadi, ambil sembarang X, Y, Z di 2Z. Maka seperti tadi kita punya, misalkan X-nya bisa dinyatakan sebagai 2K, K-nya di Z, kemudian Y-nya 2L, L-nya di Z, kemudian Z kecilnya adalah 2M, M-nya di Z. Nah, yang kita mau cek adalah apakah ini berlaku. Kita harus melihat apakah penjumlahannya berlaku asosiatif atau tidak. Jadi, perhatikan bahwa X plus Y plus Z itu siapa? 2K plus 2L plus 2M. K, L, M-nya di Z. Ini akan sama dengan 2K plus L plus 2M. Dengan K plus L di Z, M-nya juga di Z. Kemudian ini sama dengan 2 kali K plus L plus M. Dengan K plus L plus M di Z. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa operasi penjumlahan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Ini kan awalnya begini ya. Nah, maka ini bisa dilakukan sifat asosiatif. Karena masing-masing KLM itu kan bilangan bulat. Ini
Lalu kita bisa distribusikan menjadi 2K plus 2L plus M. Ini sama dengan 2K plus 2L plus 2M. Nah, ini jadi apa? X plus Y plus Z. Jadi, ini sama dengan ini. Jadi, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Kemudian, syarat yang ketiga yang harus dipenuhi adalah apakah 2Z memiliki elemen identitas. Jadi, apakah ada E di 2Z sehingga untuk setiap X di 2Z mengakibatkan E plus X sama dengan X plus E sama dengan X. Nah, ada nggak elemen di 2Z yang kalau ditambahkan dengan setiap X di 2Z hasilnya adalah X itu sendiri? Tentu ada, yaitu E-nya adalah 0. Perhatikan bahwa 0 itu kan anggota 2Z ya, karena bisa dinyatakan sebagai 2 kali 0. Dengan 0 yang ini anggota Z. Maka 0 anggota 2Z. Dan 0 ditambah sembarang X. Oke, sebelum sini ambil sembarang X di 2Z, maka X bisa dinyatakan sebagai 2K dengan K-nya di Z. Perhatikan bahwa 0 ditambah X akan sama dengan 0 ditambah 2K sama dengan 2K sama dengan X. Begitu juga dari kanan, X ditambah 0 sama dengan 2K plus 0 sama dengan 2K sama dengan X. Nah, berarti 0 memenuhi ini, ya kan? Ditambahkan dari kiri maupun dari kanan pada X, ternyata menghasilkan X itu sendiri. Jadi, 0 adalah elemen identitas di 2Z di bawah operasi penjumlahan. Syarat yang keempat adalah apakah 2Z memuat inverse? Jadi apakah untuk setiap X di 2Z terdapat katakanlah Y atau B aja di 2Z sehingga X plus B sama dengan E. E-nya tadi kan 0, langsung saya tulis 0 ya, sama identitas. Oke, kita lihat, ambil sembarang X di 2Z, maka X bisa dinyatakan sebagai 2K. Oke, nah kira-kira ada nggak B-nya? Kira-kira kalau kita punya X, kira-kira B-nya siapa yang kalau ditambah dengan X hasilnya 0? Tentu B-nya adalah siapa? Min X. Oke, perhatikan bahwa terdapat min X, yaitu sama dengan min 2K anggota 2Z, sehingga X plus min X sama dengan 2K plus min 2K sama dengan
kalau dilakukan dari kanan. Ini juga harus berlaku dari kiri ya. B plus X juga harus sama dengan 0. Begitu juga min X plus X sama dengan min 2K plus 2K sama dengan 0. Nah, berarti jadi 2Z memuat inverse, atau untuk setiap X di 2Z, inverse dari X adalah min X terhadap operasi penjumlahan. Nah, karena memenuhi 4 syarat ini, maka 2Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah, sekarang kita bisa memandang sebuah grup dari definisi berikut. Jadi kalau kita diberikan himpunan G dengan operasi bintang, yang dia memenuhi sifat asosiatif saja, maka G itu disebut semigroup. Kalau semigroup memiliki elemen identitas, maka dia disebut monoid. Sedangkan monoid yang setiap elemennya punya inverse, maka dia disebut grup. Jadi sama seperti tadi ya, memenuhi 4 syarat tadi, tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan setiap elemennya punya inverse. Nah, kemudian grup yang operasinya memenuhi sifat komutatif, dia disebut grup komutatif atau grup Abel atau abelian group. Oke. Nah, pertanyaannya, coba berikan contoh grup yang komutatif. Ini kuis ke berapa? 10 ya. Kuis 10. Beri 2 deh. 2 contoh grup komutatif. Oke, berikutnya kita latihan soal. Apakah Z4, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dengan operasi penjumlahan modulo 4 merupakan grup? Nah, kalau himpunannya anggotanya berhingga, seperti Z4 ini, untuk melihat dia grup atau bukan, kita bisa menggunakan sebuah tabel yang disebut dengan tabel Cayley. Ya, tabel Cayley. Jadi tabelnya begini. Ini operasinya, penjumlahan modulo 4 ya. Penjumlahan modulo 4, kemudian ini anggota himpunannya 0, 1, 2, 3. Nah, kita bikin garis. Oke, kepanjangan ternyata. Nah, lalu kita jumlahkan. Ingat, ini penjumlahannya penjumlahan modulo 4, bukan penjumlahan biasa. Oke, kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3 adalah 4. 4 tuh kalau di operasi penjumlahan biasa, tapi karena ini modulo 4, berarti 1 tambah 3 jadi 0. 2 tambah 0, 2, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 3, 0, 2 tambah 3, 5 modulo 4, 1 berarti. 3 tambah 0, 3, ini 0, 3 tambah 2, 1, 3 tambah 3, 2. Nah, karena Anda bisa lihat hasil penjumlahannya ini semua adalah isinya hanyalah 0, 1, 2, 3. Kenapa begini ya?
0, 1, 2, 3 saja yang di dalam kotak biru ini. Nah, ini berarti kan 0, 1, 2, 3 kan ada di sini, ada di Z4. Nah, berarti operasi penjumlahannya bersifat tertutup. Karena untuk setiap anggota Z4, kalau ditambahkan dengan anggota Z4, hasilnya tetap di Z4. Oke, kemudian untuk sifat asosiatif, karena berhingga, ya Anda bisa cek apakah ini memenuhi asosiatif atau tidak. Ya, harus dicek satu-satu. Ternyata dia asosiatif. Jadi harus dicek misalkan 1 plus 2 plus 3, apakah sama dengan 1 plus 2 plus 3, cek. 1 plus 2 adalah 3, kemudian plus 3 plus 3 adalah 2. Oke, ini 2. Kemudian kalau 2 plus 3 dulu, 2 plus 3 adalah 1. Kemudian baru ditambahkan dengan 1. 1 ditambah 1 ternyata 2. Ini juga 2, jadi sama. Nah, tapi ini harus dicek untuk semua anggota ini ya, untuk semua kemungkinan. Oke, dia bersifat asosiatif. Nah, kemudian apakah ada elemen identitas? Ada nggak elemen dari Z4 yang kalau ditambahkan dengan setiap elemen yang lain, hasilnya adalah elemen yang lain itu? Nah, ada nggak? Tentu ada. Siapa? Elemen identitasnya adalah 0. Karena 0 ditambahkan elemen yang lain, hasilnya adalah elemen yang lain itu sendiri. 0 ditambah siapapun di sini, hasilnya adalah ya siapapun itu gitu ya. Begitu juga 0 yang ini ditambah dengan siapapun di sini, hasilnya adalah dirinya sendiri. Oke, jadi terdapat elemen identitas yaitu 0. Kemudian apakah setiap elemen di Z4 punya inverse? Cek. Harus dicek satu-satu. 0 inverse siapa? 0 ditambah siapa menghasilkan 0, yaitu ditambah 0. Kemudian 1 inverse siapa? Jadi 1 ditambah siapa menghasilkan elemen identitas. Anda bisa lihat 1 nih ditambah siapa di sini yang hasilnya adalah elemen identitas, ternyata ditambah 3. Berarti 1 inverse itu 3. Kemudian 2 inverse. 2 ditambah siapa menghasilkan elemen identitas. 2 ditambah siapa yang hasilnya adalah 0, ternyata ditambah 2. Jadi 2 inverse itu 2, kemudian 3 inverse. 3 ditambah siapa menghasilkan elemen identitas 0, ditambah 1. Jadi 3 inverse adalah 1. Nah, karena setiap elemen punya inverse dan Z4 punya identitas, bersifat tertutup dan asosiatif, jadi Z4 dengan operasi penjumlahan ini merupakan grup. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dia grup Abel atau apakah dia grup komutatif? Nah, untuk melihat grup komutatif atau tidak dari tabel, kita bisa melihat dia simetri atau tidak terhadap diagonal utama. Jadi misalkan ini adalah diagonal utama. Nah, lihat apakah simetri? Ini dan ini apakah simetri terhadap diagonal utama? Ternyata iya. Kalau simetri berarti dia grup komutatif atau grup Abel. Kalau tidak simetri artinya yang di bawah diagonal utama berbeda dengan yang di atas diagonal utama, berarti dia bukan grup komutatif. Oke, dengan demikian Z4 ini adalah grup komutatif atau grup
Abel. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.